Artinya kemudian kita tahu bahwa ada dampak yang akan terjadi jika kemudian pemerintah dan warga tidak bisa menyelesaikan konflik agraria yang ada di sana. Apa yang kemudian terjadi dan bagaimana menengahi situasi ini? Karena banyak sekali narasi-narasi liar yang kemudian berkembang di media sosial dan media-media pemberitaan tentang yang terjadi di Wadas saat ini. Dan konflik di Wadas masih berlangsung, penolakan masih terjadi, tapi kemudian pemerintah mengklaim tidak ada pelanggaran hukum sehingga proyek bendungan dan penambangan di Wadas tetap berjalan sesuai rencana awal. Ini dia yang kita ingin ketahui lebih lanjut, menengahi konflik ini seperti apa, mampukah juga pemerintah menuntaskan persoalan sosial terkait di Desa Wadas, serta masih adakah ruang bagi warga untuk mendapatkan hak atas tanah mereka. Kita coba diskusikan dengan narasumber yang sudah bergabung secara daring. Yang pertama Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, dan juga M. Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI. Assalamualaikum, selamat sore Bang Ngabalin, Bang Nasir, sehat? Selamat sore Ferdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar? Oke, baik. Bang Nasir tergabung atau terhubung lewat telepon ya untuk sementara ya? Iya. Oke. Saya memang sedang dalam perjalanan dari Purworejo ke Semarang. Oke, baik. Agak rawan mungkin sinyalnya. Saya ke Bang Nasir dulu. Saya ekspektasinya Bang Nasir dan teman-teman dari Komisi 3 sudah kembali dari Wadas, sudah melihat, sudah memetakan, sudah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Wadas, termasuk kemarin peristiwa yang kita saksikan bersama-sama. Oleh-oleh dari sana apa, Bang? Bisa disampaikan biar Bang Ngabalin juga dengar ini. Ya, yang pertama terima kasih ya, bahwa CNN menyajikan persoalan ini. Jadi kami tadi pagi dari Jakarta menuju Yogyakarta karena memang Purworejo itu lebih dekat dari Jogja ketimbang dari ibu kota Semarang, dari ibu kota provinsi Semarang. Jadi yang kami temukan adalah dua kelompok masyarakat. Yang pertama kelompok masyarakat yang berdomisili di sekitar bendungan, benar ya, yang sampai hari ini mereka belum memperoleh ganti rugi dengan lahan yang mereka sudah ambil. Ganti rugi apa ganti untung, Bang? Ya, beda-beda tipis lah. Masyarakat ingin ganti untung. Ya, masyarakat ingin ganti untung, tapi pemerintah menggunakan nomenklatur ganti rugi. Jadi kelompok pertama itu adalah masyarakat yang meminta bantuan kepada kami agar biaya ganti rugi atas lahan yang diambil untuk pembangunan bendungan benar itu segera direalisasikan karena sudah terlalu lama mereka menunggu. Bahkan jalan utama menuju ke areal bendungan itu juga itu ternyata juga bermasalah. Ya, artinya lahan masyarakat itu diambil, padahal lahan itu bukan termasuk yang menjadi bahagia dari penetapan lokasi. Jadi sehingga kemudian ditutup oleh masyarakat. Jadi masyarakat bukan tidak mendukung pembangunan bendungan benar, tapi persoalannya adalah karena sampai hari ini tidak ada kejelasan soal pembayaran terkait dengan lahan yang diambil oleh pemerintah, oleh negara untuk pembangunan bendungan benar tersebut. Oke, Bang, sebentar Bang Nasir. Saya ingin konfirmasi, ini warga yang kemudian menuntut bidang tanahnya yang dipakai untuk bendungan atau bidang tanahnya yang sebenarnya tidak dipakai untuk bendungan tapi kemudian menjadi akses untuk ke lokasi. Ini yang kemudian diprotes. Iya, ada dua. Jadi di situ di bendungan itu ada dua kelompok masyarakat. Masyarakat yang lahannya itu digunakan dan juga ada lahan yang tidak masuk dalam penetapan lokasi tapi dikerjakan oleh pemerintah begitu, sehingga kemudian masyarakat warga yang memiliki lahan itu memprotes sehingga menutup tempat itu, menutup lahan itu sehingga jalan utamanya tidak tertutup begitu. Ya, jadi memang yang pertama jadi ada kelompok masyarakat yang sampai hari ini tidak mendapatkan uang dari ganti rugi di mana lahan mereka diambil. Ada masyarakat yang lahannya itu tidak masuk dalam penetapan lokasi tapi dikerjakan oleh pekerja oleh kontraktor, kita katakan begitu ya, sehingga mereka kecewa dan menutup jalan utama itu.
Berarti Dan yang kedua kami ke Wadas, ya karena ternyata antara Wadas dengan bendungan itu jaraknya lebih kurang 12 km. Oke. Jadi memang masyarakat Wadas mayoritas itu menolak, ya kalau batu andesit di tempat mereka itu diambil, ya. Dan memang mayoritas masyarakat di sana menolak bahwa kemudian ada terjadi tindakan-tindakan di luar prosedural, itu yang kami sayangkan. Jadi kami mendengar langsung memang ada tindakan-tindakan yang kami duga itu di luar prosedur yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan. Artinya jumlah yang kami dapat informasi kan ada sekitar 250 personil yang diturunkan di sana. Padahal kan kalau kita lihat ancamannya kan nggak ada sebenarnya ancaman di sana, sehingga kenapa perlu diturunkan aparat sebegitu banyak. Jadi masyarakat di sana sebenarnya bukan bukan menolak ya pembangunan bendungan bener. Yang mereka tolak itu adalah penambangan kuari. Ya. Jadi mereka itu yang mereka tolak ya dengan sejumlah alasan yang mereka sampaikan kepada kami. Ya alasannya apa, Bang? Yang paling mendasar penolakan itu apa? Ya karena mereka ingin menjaga kearifan lokal. Ya karena mayoritas mereka adalah bertani dan berkebun. Ya meskipun memang tempat itu nanti akan dijadikan semacam lokasi semacam pariwisata ya. Ada semacam tempat rekreasi ya atau katakanlah semacam kawasan pariwisata. Tapi memang masyarakat budaya mereka kan kultur mereka. Kalau minta pulang boleh? Mereka kultur tani bercocok tanam ya, sehingga mereka tidak setuju kalau lahan mereka digunakan untuk penambangan kuari dan kemudian nanti di atas tanah itu juga akan dijadikan tempat semacam pariwisata seperti itu. Bang. Jadi begini, Komisi 3 itu sebenarnya tidak terkait dengan konflik lahan ya. Komisi 3 itu datang ke sana terkait dengan pengerahan aparat ya ke desa Wadas yang menurut pandangan kami atau menurut informasi yang kami terima sepertinya ada tindakan-tindakan di luar prosedural sehingga menimbulkan ketakutan, menimbulkan trauma di kalangan masyarakat desa Wadas tersebut. Artinya kemudian saya ingin konfirmasi, apakah kelompok-kelompok warga yang setuju untuk dilakukan penambangan ini sudah dibayarkan di awal atau bagaimana sebenarnya? Mereka juga belum dapatkan informasi berapa yang harus dibayar. Mereka juga sebenarnya mereka menerima, tapi mereka tidak tahu berapa yang harus dibayar untuk mereka. Jadi sampai hari ini mereka juga belum mendapatkan angka yang real, ya, angka yang real dari kompensasi itu bagi mereka yang setuju adanya penambangan kuari di desa Wadas, gitu. Jadi memang ini problem gitu ya. Jadi ada karena saya katakan tadi ada dua kelompok masyarakat yang kami temukan. Yang pertama di lingkungan Bendungan Bener, yang satu lagi di desa Wadas. Gitu. Jadi di masyarakat yang dekat Bendungan Bener itu saja yang setuju dengan pembangunan Bendungan Bener sampai hari ini belum dibayar hak mereka. Ya, sampai hari ini belum dibayar dan itu sudah lama sekali. Anda menemukan juga tidak berapa jumlah yang setuju, berapa yang tidak setuju? Ada datanya tidak? Halo? Ya, Bang Nasir, Anda juga menemukan data tidak? Berapa yang setuju, berapa yang tidak setuju? Kalau soal setuju nggak setuju, lebih ramai yang tidak setuju dengan adanya penambangan kuari tersebut. Penambangan kuari ya, yang tidak setuju? Ya. Kalau masyarakat yang di sekitar bendungan, itu yang di sekitar akan dibangun bendungan itu mereka semuanya setuju. Ya, mereka setuju, cuman sampai hari ini kompensasi dalam bentuk ganti rugi yang mereka harapkan seperti pungguk merindukan bulan. Saya sudah dapat poinnya. Saya langsung ke Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, bagaimana menanggapi temuan dari Bang Nasir dan teman-teman tadi pagi sempat ke Wadas untuk melihat dan bertanya ke sejumlah pihak terkait di sana, kemudian ada konflik dan juga pembayaran yang tidak jelas soal status dan hak atas tanah mereka.
Bagaimana mendudukan ini, Bang Abalin? Ya, terima kasih, Ferdi. Assalamualaikum, Bang Nasir dan para pemirsa yang menyaksikan siaran CNN di petang ini. Kalau sekarang ini tim kantor staf presiden masih berada di lokasi. Ya. Ada Joko, ada Asep di lokasi dan beberapa teman yang memang ditugaskan langsung oleh Kepala Staf dalam koordinasi Mas Juri selaku Deputi 4 Kantor Staf Kepresidenan. Kami pun sampai sekarang masih ada di Kantor Staf Presiden, kemudian untuk mengikuti perkembangan mutaakhir yang pasti, ya, yang pasti dan jelas saat ini untuk di masyarakat sendiri, ya, situasinya tetap aman, terkendali, tidak ada hal yang perlu dibincangkan terkait dengan keamanan di desa Wadas itu sendiri. Tapi yang pasti untuk mengawali dialog ini tentu saja bahwa kami ingin juga menyampaikan dan mengajak kepada masyarakat publik, utamanya yang sering mendapatkan berita di medsos ini. Keterangan resmi telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Demikian juga pernyataan resmi hadir di beberapa instansi terkait dengan Pak Menko. Kalau kita ikuti dengan saksama, kemudian mendapatkan informasi yang detail, yang benar keadaannya, bisa nggak Ferdi membayangkan bahwa Badan Pertanahan Nasional itu datang ke sana dalam rangka untuk mengukur. Ingat, dalam rangka mengukur kemudian lahan yang seluas itu, ya, lahan yang seluas sekitar 124 hektar, lebih kurang 124 hektar dalam rangka untuk pembangunan proyek strategis nasional. Ya. Kalau orang baru mengukur, itu artinya bahwa dalam dua hal yang tadi kita dapatkan informasi awal juga dari Bang Nasir tentang adanya pro dan kontra. Pro dan kontra ini itulah sehingga bagi pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan mana-mana lokasi yang ditetapkan dalam pembangunan proyek strategis nasional itu, kemudian mana-mana yang disetujui, mana-mana yang masyarakat tidak setuju. Jadi kalau Badan Pertanahan Nasional secara resmi mengirim surat pada Kepolisian Negara, kepada Polda yang ada di Jawa Tengah, kemudian memastikan keamanannya juga bisa baik, karena lahan itu kan kita tahu, ya, lebih kurang 124 hektar, dengan jumlah tugas BPN yang sekitar 70 orang, maka tentu saja, ya, dalam rangka itulah sehingga pengamanan itu menjadi penting. Penting dalam hal mengukur siapa-siapa masyarakat yang setuju dan lahannya untuk dipakai. Artinya kalau baru memulai mengukur, tentu saja kalau tadi informasi dari Bang Nasir, abang saya tentang tugas bayar, membayar dan lain-lain, saya kira kita tidak masuk di wilayah itu. Karena ingat baik-baik, wilayahnya dan tempatnya maupun pelaksanaannya oleh Badan Pertanahan Nasional itu baru mau diukur untuk memastikan apa maksudnya agar hak-hak masyarakat itu jangan sampai ada yang terabaikan. Kalau belum atau yang tidak setuju, tentu lagi dalam momentum yang lain lagi, langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa penyelesaiannya. Kata kunci yang ingin saya pastikan, tidak mungkinlah ada proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan perpres yang begitu hebat, kemudian dengan proyek itu harus merugikan masyarakat. Sementara Jokowi itu dalam memimpin dalam periode pertama dan periode 2 ini, tidak ada lagi istilah ganti rugi. Yang ada itu adalah ganti untung. Dan itu bukan cuma sekedar isapan jempol. Itu sudah terjadi. Bangunan bendungan ini kan bukan baru pertama kali di desa ini, tapi di beberapa tempat bagus, berjalan, hasil baik, dan aman-aman saja. Bang Abalin. Jadi kalau begini, kalau informasi yang didapatkan oleh polisi akan jauh lebih akurat dibanding dengan yang lain-lain.
Karena itulah dua hal. Hal yang pertama punya network, dan yang kedua ingat, tugas polisi itu adalah menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Sehingga tidak boleh ada orang yang menggunakan kesempatan itu kemudian memprovokasi masyarakat. Tugas polisi harus ada. Oke, Bang Abalin, saya ingin tanyakan dulu sebelum kita break begitu ya. Tapi kemudian temuan dari Bang Nasir dan teman-teman bahwa ganti untung yang tadinya untuk masyarakat yang tanahnya atau bidang tanahnya mau dipakai untuk proyek strategis nasional itu juga tidak jelas berapa mereka mendapatkan secara nominal. Nah, ini yang kemudian juga harus dikonfirmasi. Tapi dijawabnya nanti, Bang. Kita break dulu. CNN Indonesia Newsroom akan kembali saja. Ya, kita lanjutkan dialog kita sore ini. Saya ke Bang Abalin lagi. Bang Abalin, gini, kalau kemudian petugas BPN sudah datang ke sana untuk mengukur, artinya ada persetujuan begitu dari kelompok yang sudah mau tanahnya dipakai untuk aktivitas pembangunan apapun itu, pembangunan bendungan ataupun juga penambangan andesit. Tapi kemudian temuan Bang Nasir Jamil bahwa warga kelompok yang tadinya juga sudah mau bidang tanahnya dipakai, tapi kemudian juga belum dibayarkan sampai sekarang dan nominalnya juga belum jelas. Ditambah lagi kelompok-kelompok yang juga menolak mentah-mentah ada pembangunan bentuk apapun, bendungan dan penambangan andesit. Ini yang kemudian harus diluruskan. Dengar, saya kasih data resminya supaya mudah-mudahan nanti bisa membackup informasi yang disampaikan oleh anggota yang terhormat Bang Nasir. Ini data lengkapnya. Jadi gini, pada tahun 2019 September ya sampai dengan 2020 itu adalah proyek ini dimasukkan sebagai salah satu proyek strategis nasional. Ya. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 109 tahun 2020. Ini data yang harus dicermati supaya kita tidak simpang siur. Tahun 2021 ya, laporan berantas Abi Praya itu kemudian merencanakan untuk pembangunan fisik. Tanggal 22 April 2020 ini ya 21 sampai dengan 2022 khusus pada tanggal 10 September pengukuran, sekali lagi pengukuran terkait yang dilakukan oleh BPN kemudian dengan meminta bantuan keamanan dari kepolisian negara. Anda bisa membayangkan nggak ya, ada satu lahan orang mau bangun bangunan, kemudian untuk dibangun di atas lahan seluas berapa, mesti diukur siapa pemiliknya, berapa luasnya, berapa yang harus dibayar, berapa ukurannya. Artinya apa? Kalau orang baru mengukur, kemudian harus membicarakan berapa harganya, di mana logikanya? Saya tanyakan ke itu satu dulu. Yang kedua, itulah sebabnya ada pihak-pihak yang setuju, ada pihak-pihak yang tidak setuju. Pemerintah dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional, kemudian seperti kemarin juga dijelaskan, kemudian press release-nya dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Monggo, yang setuju mana? Monggo, BPN ngukur. Yang tidak setuju, biar nanti setelah yang setuju dulu diukur. Dalam hal inilah maka dua hal. Kalau kita lihat dari tayangan video yang disiarkan oleh CNN, kan kita bisa lihat itu. Kalau ada diedarkan isu terkait dengan orang-orang dalam masjid, kemudian diambil dan dipaksa oleh polisi. Ini semua adalah informasi-informasi yang tidak saja sesat, tetapi menyesatkan. Coba lihat posisi polisi. Oh, tidak. Polisi berhadapan di kantor di depan masjid atau polisi membelakangi masjid. Itu yang saya ingin menyampaikan. Bang Nasir ditahan sebentar. Dua hal dengan informasi yang itu pengakuan warga yang Bang Nasir silakan. Ya, mereka diambil, ada yang dalam rumah ibadah, ya mereka diambil, dibawa ke Polsek, kemudian diinapkan di Polres. Itu enggak, jadi itu bukan menyesatkan, Bang. Ngabalin, itu benar fakta yang terjadi di lapangan. Oke, itu fakta berarti ya. Ada warga yang kemudian diambil dari masjid untuk dibawa ke kantor polisi begitu ya. Akan ada Bang Abalin sebentar Bang Abalin.
ya dia minta sholat juga nggak apa sampai dia nggak sholat zuhur gitu kan. Jadi kemudian zuhurnya lewat, asarnya juga lewat gitu. Dia sampaikan tadi kepada kami. Jadi itu bukan menyesatkan, itu ada kejadian. Makanya saya katakan tadi ada tindakan-tindakan di luar prosedural yang dilakukan oleh kepolisian. Nah makanya besok kami akan mengkonfirmasi informasi-informasi yang kami temukan dengan Bapak Kapolda Jawa Tengah, ya. Mungkin juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, ya, dan juga pihak BPN. Jadi sebenarnya di dalam AMDAL yang dikeluarkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai itu sebenarnya ada alternatif lain untuk mendapatkan material dalam pembangunan bendungan bener itu. Jadi tidak mesti harus di desa Wadas itu begitu. Ya, ada alternatif, ya masih ada alternatif lain, tempat lain di mana material untuk pembangunan bendungan bener itu bisa didapatkan. Begitu. Makanya kenapa masyarakat di desa Wadas mayoritas menolak tempat mereka itu dijadikan penambangan kuari. Disebutkan juga tidak kebutuhan bahan material itu berapa banyak sebenarnya? Kenapa harus di Wadas juga gitu? Ya sebenarnya katanya ada 40 juta kubik ya di dalam. Kemudian yang digunakan itu 8 kubik, ya 8 juta kubik ya. Lalu pertanyaan 32 juta itu kemana? Kira-kira begitu. Jadi memang menurut saya ketika kita mau mengukur itu kan seharusnya sudah ada kesepakatan harga gitu loh. Jadi bukan diukur. Jadi kesepakatan harga itu sudah ada di tengah antara negara dengan masyarakat, dengan rakyat. Jadi nggak langsung ukur kemudian nanti nego harganya, nggak begitu. Jadi ketika petugas sudah mengukur itu sudah ada kesepakatan sebenarnya harga tadi itu antara negara dengan rakyat gitu. Jadi kami tanya masyarakat yang setuju dengan adanya penambangan kuari ya atau batu andesit itu, ya sampai hari ini mereka belum dapat satu angka yang pasti ya terkait dengan ganti untung lahan mereka yang akan digunakan penambangan kuari tersebut. Gitu. Oke, baik. Sekarang gini, saya ke Bang Nasir. Sembari kemudian ini dievaluasi, yang jadi sorotan secara lebih luas adalah ada tidak kemudian evaluasi pembangunan yang menyangkut pembebasan lahan yang sudah berpenghuni ini? Ini kajiannya secara menyeluruh tidak begitu? Jangan kemudian narasinya hanya berputar kepada setuju dan tidak setuju saja. Bagaimana menjawab ini, Bang Nasir? Iya, jadi sebenarnya kan kalau Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo itu kan bilang bahwa SK dia kan dipetun itu oleh masyarakat, oleh warga, ya, dan dia menang, ya pemerintah daerah menang di petun. Nah sehingga itu yang kemudian Ganjar mengatakan bahwa apa yang kami lakukan sah. Ya, tidak ada aspek hukum yang dilanggar begitu ya? Ya, karena ketika masyarakat mempetun kebijakannya ini, masyarakat kalah. Ya, mulai dari tingkat pertama sampai kasasi, masyarakat kalah. Sehingga itulah yang kemudian membuat kemudian pemerintah daerah bersikukuh untuk melanjutkan pembangunan karena ini memang adalah proyek strategis nasional. Tapi memang di dalam AMDAL yang diterbitkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai, bahan material itu bisa didapatkan di daerah lain. Ada tempat-tempat lain yang juga bisa diambil materialnya. Kan hanya di desa Wadas saja, itu yang membuat mayoritas warga di desa Wadas itu menolak penambangan kuari di desa mereka. Jadi kalau mau ambil ya ambil saja material di tempat lain, jangan di tempat kami gitu. Karena dalam AMDAL yang terbitkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai disebutkan seperti itu. Oke, baik. Jadi mereka tidak menolak pembangunan bendungan bener. Yang mereka tolak adalah jangan ambil materialnya dari
desa kami. Begitu. Oke, karena memang pembangunan ini juga kemudian dikaji membawa dampak ekonomi bagi kelangsungan hidup masyarakat di sana. Dikhawatirkan akan mengganggu kearifan lokal, Oke, kultur dan mereka di sana. dampak lingkungan yang terus dikaji. Jadi, Terakhir. itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Baik, Bang Ngabalin, bagaimana kemudian menjawab ini? Nampaknya juga akan jalan terus. Ini proyek strategis nasional, tapi kemudian kita perlu mengevaluasi pembangunan fisik yang melibatkan tanah atau hak-hak warga yang sudah berpenghuni. Ini perlu dikaji secara menyeluruh, tidak hanya soal setuju dan tidak setuju saja, Bang. Oke, yang kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa karena tadi Bang Natsir menyebutkan terkait dengan AMDAL ya, jadi saya harus menyampaikan bahwa rencana pembangunan bendungan, sekali lagi, rencana pembangunan bendungan ini tidak ada lain dan tidak ada bukan, kita sepakat bahwa ini adalah untuk kepentingan warga. Yang lebih besar adalah untuk kepentingan warga Jawa Tengah. Karena tadi Bang Natsir menyinggung tentang AMDAL, maka saya ingin menyampaikan bahwa memulai bangunan ini atau rencana proyek strategi nasional ini dibangun berdasarkan analisa dampak lingkungan yang telah dikoordinasikan. Karena analisa dampak lingkungan itu terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ketika analisa dampak lingkungan ini juga dilakukan dengan koordinasi Komnas HAM. Itu perlu saya tegaskan supaya saya kira mustahil juga ya, mustahil proyek sebesar ini kemudian dibangun di atas lokasi itu kemudian tidak ada analisa dampak lingkungan yang bagi kepentingan masyarakat. Kenapa itu perlu disampaikan? Karena kita tahu bahwa potensi-potensi yang sangat mendasar terkait dengan pembangunan ini adalah upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan proyek strategis ini adalah mengurangi potensi banjir. Itu perlunya dilakukan analisa dampak lingkungan. Kemudian diantaranya adalah penyediaan air baku sebesar 1.500 liter per detik. Maka itu sehingga dilakukan analisa dampak lingkungan. Jadi kalau proyek sebesar ini kemudian dilakukan tanpa ada analisa dampak lingkungan, saya kira sesuatu yang mustahil terjadi bagi perkembangan dan pembangunan proyek-proyek strategis yang dilakukan oleh pemerintah. Terkait dengan bahan material. Baik. Artinya ada juga potensi di tempat lain, bukan hanya di desa Bang Nasir, Bang Ngabalin, sayang sekali kita sudah kehabisan waktu, tapi kemudian kita tentu berharap bahwa apa yang ditemukan oleh Bang Nasir dan teman-teman dari Komisi 3 tadi bisa dievaluasi secara menyeluruh dan rekomendasi dari pihak terkait juga akan dibawa untuk duduk bersama. Apakah kemudian akan ada jalan tengah begitu ya, dan rakyat juga mendapatkan hak atas tanahnya, dan apa solusinya kita akan tunggu bersama-sama. Terima kasih Bang Ngabalin, Bang Nasir sudah memberikan waktu sore ini di CNN Indonesia Newsroom. Assalamualaikum dan salam sehat.